Salam gue semuanya, kembali lagi di channel Ponok Sepeda. Seperti yang sudah saya janjikan, kita mau perbaikan ini ya, yang kemarin rusak. Kita udah beli peralatan dan segala macamnya, spare partnya. Jadi kan kemarin itu yang rusak itu satu drop outnya patah, kita udah beli. Ini kemarin harganya sekitar 70-an, 75.000 kayaknya sih. Kemudian ini kita yang beli KW yang agak bagusan, ini harganya sekitar 150.000 untuk RD-nya. Kita pesan yang KW, tapi ini yang lumayan bagus ya. Harganya itu sekitar 150.000-an lah, gitu. Nanti ya teman-teman sebenarnya untuk yang RD yang kayak gini, yang KW tapi lumayan ini, cukup masukin kata kuncinya sama RD M4000, nanti bakalan muncul tuh. RD yang non brand kayak gini, tapi secara bentuk ini hampir bisa dibilang 93% itu mirip sama aslinya gitu ya. Karena kalau aslinya itu lumayan, harganya sekitar 420.000 untuk RD M4000 itu. Tapi ada juga sih yang di kisaran 350-an gitu kan. Nah, kita pesannya yang ini aja, kita nyoba dulu gitu kan. Sebagai alternatif aja, kita nyoba dulu yang ini. Jadi kalau memang kualitasnya ini tidak mumpuni, kita balik lagi ke yang original gitu ya. Ini udah beli. Nah, untuk kelengkapannya sebenarnya dia ada ini apanya lagi ya, tambahannya gitu, extensionnya itu nempel di sini. Cuman ini kemarin saya udah ganti, jadi drop outnya kan kalau Xtrada tuh langsung drop out langsung ke ininya ya, tanpa ada tambahan ininya lagi gitu. Akhirnya yang ini copot. Yang original atau yang KW itu semuanya pakai kayak gini. Ini jadi dicopot dulu, kemudian baru masukin ke sini drop outnya, dan di bagian sini dikunci. Jangan sampai kelupa, di bagian sini dikunci gitu ya. Oke, nah habis ini tinggal dipasang doang gitu. Oke, terus ini ya, barang selanjutnya ini kan baru 1-2 item, ini sekitar 200-an 150 sama 70 ya, 220-an ya. Terus rantainya kita pakai yang Shimano kemarin. Ini yang Shimano yang dari Taiwan gitu kan. Kalau yang ini tuh kemarin MKC apa ya namanya ya? Yang pasti ini KMC. Ini KMC ukuran atau peruntukannya yang untuk 9 speed ya. Kemarin udah beli, harganya juga sekitaran 150-an juga untuk rantainya. Sudah dilengkapi juga dengan kuncian di sini ya. Jadi gampang, kita nggak terlalu perlu pemotong pemotong rantai. Kita untuk peralatan cukup tang lancip ya, sama kunci L ya. Oke, langsung sini aja coba. Kita tempelin atau kita copotin aja dulu ya rantainya. Kemudian kita samain. Kemarin kan untuk rantai dia udah ada sambungan sebelah sini. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, dia langsung geser. Copot. Wow, mudah sekali. Itu asli mudah banget ini. Selanjutnya akan kita coba bandingin ya panjangnya. Soalnya kan dua-duanya ini mau yang FKFC atau yang Shimano juga harusnya sih peruntukannya untuk yang 9 speed gitu. Kalau dia kurang panjang, mau nggak mau kita harus beli lagi yang ukurannya sama. Oke, sama. Ya. Agak lebih panjang sedikit ya. Berapa mata ini? Ini agak lebih panjang. Nanti ada beberapa pilihan ya, kalau misalkan teman-teman nggak mau motong, itu nanti di bagian RD-nya itu dikasih tekanannya yang lebih gitu, biar dia tetap kencang gitu. Tapi kalau misalkan ini bisa juga dipotong. Kita coba tanpa ya dipotong dulu ya. Oke, ini tipenya Shimano CN HG53 untuk ukuran 9 speed. Gitu. Oke, kita berlanjut ke RD. Untuk bautnya dia pakai baut yang berapa ya? Aduh, kejauh lagi.
Ini yang berapa ini? 4, 3, 2 kayaknya 2. Iya 2. Tuh langsung tempelin ke bagian belakang. Kalau misalkan teman-teman punya kunci L atau Allen key yang satuan, itu lebih bagus ya secara performa dibanding yang misalkan yang kayak gini. Kalau kayak gini kan lebih ke emergency gitu ya, dibawa-bawa kemana-mana itu lebih enak. Oh ya, untuk kuncinya jangan terlalu kencang, apalagi sampai tempat masukin kuncinya dol gitu ya, itu nggak bagus nanti. Jadi kemarin itu kendalanya di sini nih, untuk buka baut yang ini itu dol dia. Jadi harus benar-benar kerja keras banget buat ngeluarinnya. Karena kan kita peralatan di sini juga terbatas. Oke, sekarang kita masukin rantainya. Ini jangan sampai ngelipet ya. Jadi kalau dia ngelipet itu udah kayak nambah masalah. Apa kita pakein ban aja ya? Maklum lah, saya nggak terlalu sering mainin apa namanya RD gitu yang nyopot sampai full banget kayak gini. Nanti kita cek ya, kira-kira ini KW-an ini worth it atau enggak gitu. Oke. Sebenarnya tinggal kayak gini doang sih. Nah, sini tinggal pakein sambungan. Sambungannya itu kayak gini. Ya. Kayak kalau teman-teman punya sarung tangan gitu kan untuk pas perbaikan, ya saya rekomendasikan untuk pakai sarung tangan gitu. Ini berlawanan pasangnya. Yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini. Tinggal masukin, tarik. Nah, yang gampang itu pakai ini aja nih. Dicek lagi kendorannya, kendor atau enggaknya. Oke, simpelnya seperti itu sih. Tinggal nanti kita pasangin ban. Ini bakalan kekencangan atau enggak? Kendoran maksudnya, rantainya. Kalau misalkan ini udah pas, kita bisa tinggal pasang atau setting RD-nya. Oke, mana ban belakang? Kemarin belum dicuci juga. Emang kemarin kita rencananya sehabis perbaikan baru kita cuci. Ini panjang banget sih. Kita cari referensi dulu. Kita putusin 1, 2, 3 mata. Kalau misalkan pemasangannya kurang estetik ya memang namanya juga amatiran. Kayak tadi udah dipotong sama kita beberapa ini aja ya. Dan sekarang tuh dia jadi ini nggak terlalu ngehondoy, nggak terlalu ngelambai ya. Terus kita masukin lagi kunciannya di kanan. Kalau di sini banyak suara motor ya malum, kita di pinggir jalan soalnya ya, walaupun bukan jalan raya tapi ya tuh, ada suara speaker pula. Kalau misalnya kayak gini tinggal tarik sambil bunyi tak. Sudah. Sekarang kita coba kaitin semuanya. Masih kendor. Nanti kita tambahin tension di bagian sini nih. Teman-teman kalau misalkan mau ngencengin rantai ada di bagian sini ya. Itu tinggal diputer saja. Nih. Nanti dia gerak. Harusnya sih gerak. Oke. Memang kalau yang di sini ini dia itu tujuannya kayak untuk ngasih tension
ke bagian rantai. Nah, tuh ya, kayaknya dikit lagi sih. Itu pemasangan atau instalasi dari RD-nya ya. Selanjutnya itu tinggal kita setting RD-nya biar dia nggak apa ya, ketika dipakai itu nggak pindah-pindah. Ini tinggal masukin, terus nanti di bagian sini kita tinggal masukin ke kaitannya. Ini udah cukup kencang. Kalau misalkan teman-teman ngerasa itu masih kurang kencang, tinggal kencangin lagi di sini. Oke. Dan pastikan itu pas nyetel RD ini H dan L nya juga setting. Terus jangan lupa di bagian shifternya itu juga dikembaliin lagi ke yang ke nomor 8 kalau untuk yang ini, jadi biar nggak ini banget, biar lebih gampang. Oke, lanjut. Nih, ini dibalikin lagi ke awal ya, sambil ditarik bagian ini ke 9 yang paling berat. Kalau itu udah, di bagian sini nih, ini kan ada adjuster juga di sini. Ini jangan dimainin dulu, ya, karena kita belum ngaitin kabelnya. Nanti kalau misalkan kita udah ngaitin kabelnya udah kita tarik, baru nanti kita bisa mainin di sini. Tuh, untuk alignmentnya, ini kelurusannya antara gear 9 di sini dengan RD defaultnya itu dia agak miring dikit. Oke, kita putar dulu aja ya. Nanti ini di settingan H-nya. Di settingan H-nya kita dorong dikit. Tapi sebelum itu kita setting ini dulu. Kalau teman-teman kesulitan untuk narik, pakai aja tang ya, tadi toy. Pakai tang untuk nariknya supaya lebih strong. Kalau udah ketarik, itu sambil dikencengin aja. Kalau kabelnya bisa dibalikin lagi ke ngembang, itu lebih bagus. Oke. Kabelnya bisa lebih lagi masih cepeting. Nah, tapi dia belum kenceng banget, gitu ya. Ini udah kita tempelin, udah kita kencengin. Sekarang tinggal kita setting H sama low-nya. Tadi ini kan dia udah agak keluar dari untuk yang H-nya gitu ya. Dan inilah kekurangan daripada RDKW. Kadang indikatornya itu nggak ada dia untuk yang H atau low-nya itu. Itu. Oh salah, itu yang L-nya kayaknya. H-nya itu yang bagian atas. Nih, ini kemungkinannya yang H-nya itu yang ini, yang L-nya tuh yang ini. High atau tingginya tuh yang ini. Coba kita setting. Akankah dia bergerak? Ya, nih, perhatiin dikit-dikit dia nanti gerak. Tuh. Tuh. Kita tempatin pas sama tengah itu ya. Coba. Ini kita bengkokin dikit. Tuh. Udah nggak ada lagi suara, berarti ini cukup.
tinggal kita setting RD-nya. Langsung pindah tadi. Nah, ini kan pas dipindahin satu kali, dia nggak langsung pindah. Berarti memang kabelnya kita pas masangin itu kendor. Bisa nanti kita tarik lagi dari sini, atau cukup diputar dari sini, berlawanan arah jarum jam, untuk kencang dia gitu kan. Tes dulu. Belum. Nah, udah pindah kan? Sesuaiin lagi sampai dia pindah pas di tengah-tengah gitu. Kasar banget. Ya, namanya barang KW-an kali ya. Ketika udah kayak gini, langsung kita setting aja yang bagian high-nya ya di sini, biar dia nggak kabur-kaburan. Sampai agak kencang, cukup. Jadi pas dipencet lagi, udah nggak gerak gitu. Masalah pertama di RD KW-an ya kayak gini nih, ada aja pasti masalahnya ya. Ternyata settingannya ini, dia tuh baut ini tuh pendek banget. Jadi kalau bisa kita setting ulang di sininya, tuh, jadinya jauh banget. Ini harus kita kendorin lagi dan kita tarik lagi. Kalau settingan dari H sama L-nya itu udah cukup ya tadi. Cuman memang dari kabelnya agak kurang ngepas. Nah, ini udah disetting, udah kencang semuanya. Nanti kita lihat nih perbedaannya nih. Perbedaan antara RD KW sama RD asli, ini kan yang KW gitu kan. Kita perhatiin, kita pindahin satu-satu. Sambil kita putar ya, nanti kelihatannya sebelah mana. Terus sampai full. Terus. Itu buat teman-teman jadi bahan pertimbangan juga. Terus satu lagi ini yang paling full, itu dia nggak center. Dia nggak center tuh, jadi pulinya di bagian sini dia agak menjorok keluar gitu ya, dia agak kesini nih itu ya, namanya juga KW gitu kan. Dan menurut saya sih dia material yang ininya nih itu nggak sama kayak yang asli gitu ya, gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk pilihan sementara, sambil misalkan teman-teman ngumpulin uang gitu kan, beli yang KW dulu gitu kan, terus dilihat bakal berapa lama gitu ini awetnya, ini cukup, masuknya kategori cukup, bukan bagus ya, cukup dong. Oke. Tuh. Untuk perpindahannya juga biasa aja sih. Coba kita kalau dari belakang naikin lagi ke yang paling atas sambil di ini. Di sini sih kayaknya yang bakal kelihatan. Tuh. Sambil putar. Kalau di sini tuh nggak bisa. Terus pelan aja. Terus. Oke, cukup. Jadi ini tuh kelihatan dia nggak nggak satu garis lah,
bengkok-bengkok. Lucu sih. Harusnya kan dia satu garis itu ya. Ini tuh agak ke sini gitu. Ini dia agak ke sana. Namanya juga KW. Oke, balikin lagi ke normal lagi. Sambil digoes. Ingat teman-teman, kalau misalkan mau shifting itu harus sambil digoes. Dan kita baru notice sesuatu, udah. Kalau kita notice kalau bannya perlu di setting, velgnya perlu di setting, agak goyang dikit. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masang baru, itu kan RD ganti baru, terserah nanti mau belinya yang KW atau yang asli gitu kan. Yang penting pemasangannya juga harus pas. Dan tadi namanya barang KW itu pasti ada kekurangannya. Satu, biasanya di durability itu beda banget sama yang asli gitu ya, yang original. Yang kedua, pasti ada aja misline atau istilahnya apa ya, ketidaksesuaian gitu ya. Karena setahu saya sih, walaupun mereka mirip banget, itu pasti ada pembedanya gitu ya, di konstruksi dari ininya, barang-barang tertentu itu gitu ya. Termasuk yang tadi, dia bentuknya pas mirip banget. Ini kualitas materialnya menurut saya sih ini nggak sama ya. Terus tadi setelah dipasang di gear yang paling atas, yang paling ringan, yang ini nih, itu dia harusnya kan lurus kayak gini. Ini dia agak bengkok kayak gini. Mungkin balik lagi ke durability atau bahan yang digunakan gitu ya. Gitu. Tapi secara fungsi ini nggak terlalu beda jauh. Dalam artian kalau misalkan yang original itu 100% secara fungsi, ini mungkin hanya 80-an% ya, 85% lah gitu. Tadi nggak sehalus yang original gitu kan. Terus beberapa detail ininya juga dia nggak se-wow yang original, tapi ya memang perbedaan harganya dari 420-an ribu gitu kan. Itu harga normal yang saya tahu gitu ya. Ini harganya cuman di 140-an ribu. Itu bedanya 300 ribu ya, hampir mendekati 300 ribu lah gitu. Saya nggak bakal ngasih tahu ini mereknya apa gitu kan. Nanti teman-teman bisa cari aja langsung. Kalau misalkan tertarik mau pakai ini gitu, pengen upgrade 9 speed tapi budget mepet gitu kan, mungkin dari kasetnya itu asli dan segala macamnya asli, tapi RD-nya nggak kebeli gitu, bisa beli yang kayak gini. Jangan tadi resikonya namanya barang KW. Nah, kalau misalnya teman-teman yang saya bilang kalau misalnya mau upgrade gitu ya, semuanya udah kebeli yang original gitu kan, kasetnya udah kebeli original, terus rantainya kebeli original, drop outnya kebeli yang original, tapi ini yang nggak kebeli karena ini mahal banget, hampir ya 400 ribu gitu kan. Nah, beli yang KW karena misalkan teman-teman nggak terlalu mikirin performance gitu ya, jadi bisa dipakai ini. Tapi yang tadi saya bilang ada kekurangannya, dari mungkin saya nggak tahu ke depannya nih, kemungkinan ini durability-nya nggak se-wow yang original, dan tadi kepresisiannya juga nggak bakalan sama dengan yang original. Worth it atau enggak? Ya, namanya kita butuh, gitu kan, budgetnya lagi tipis, bisa. Ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman suka terhadap video ini ya silahkan diklik tombol like-nya dan dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan kalau ada pertanyaan terkait ini semua, tanyakan di kolom komentar.